wabarakatuh. Salam kenal, aku Yogi Pratama dengan NPM D1C023004. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Hukum Pers dari dosen Ibu Nurlianti Musni, MIKOM. Tugas ini berbentuk video, yaitu pengulangan materi yang pernah disampaikan oleh Ibu dan kami presentasikan melalui video dan diupload ke YouTube. Adapun inti dari ketiga soal yang Ibu berikan, yang pertama yaitu mengenai apa itu hukum dan etika pers. Kedua, aturan dasar hukum dan etika pers. Dan keempat, konsekuensi apa jika pers tidak mematuhi hukum dan etika. Saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu hukum pers. Hukum pers yaitu aturan yang mengatur kegiatan jurnalistik dan media massa. Di Indonesia sendiri, hukum pers terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu pendirian pers, terus fungsi dan peran pers, dan hak juga kewajiban wartawan. Etika pers. Etika pers ini kita sering sebut dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini adalah moral untuk mengatur di mana sebagaimana wartawan atau jurnalis itu bekerja. Nah, kode etik ini diatur oleh Dewan Pers yang mencakup beberapa prinsip. Yang pertama ada keberimbangan, independen, tidak mencemarkan nama baik, dan beberapa aspek lainnya. Jadi, hukum pers dan etika pers itu memiliki perbedaan. Yang mana hukum pers itu aturan yang dibuat untuk mengatur jurnalistik dan media massa. Sedangkan etika dalam pers yaitu suatu aturan moral yang digunakan saat kegiatan jurnalistik berlangsung, atau aturan-aturan yang ada di dalam wartawan. Itu namanya kode etik jurnalistik. Aturan dasar hukum pers dan etika pers. Jadi yang pertama, aturan hukum pers yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memiliki dua makna. Yang pertama yaitu bebas kemerdekaan, dan yang kedua yaitu hak tolak dan hak jawab. Yang dimana bebas kemerdekaan tadi maksudnya pers atau wartawan tidak memiliki ikut campur atau independen berdiri. Tidak ada pengaruh dari organisasi atau kepemerintahan. Jadi makanya di sini mengapa jurnalistik dan dewan pers harus memiliki sudut pandang umum khalayak dari masyarakat dan tidak memihak satu pihak manapun. Dan selanjutnya hak tolak dan hak jawab. Pers harus melayani dan memberikan hak tolak dan hak jawab jika yang diberitakan tidak setuju dengan hal yang telah diceritakan ke masyarakat. Misalnya ada narasumber yang tidak setuju akan informasi yang diberitakan, mereka boleh mengadukan hak tolak ataupun hak jawab. Nah, selanjutnya yaitu etika pers. Etika pers ini, kode etik jurnalistik ya, memiliki beberapa aturan dasar yang kita kenal dengan 11 pasal kode etik jurnalistik. Adapun poin-poin penting dari 11 pasal kode etik jurnalistik.
Pertama itu independensi, di mana seorang jurnalis atau wartawan itu tidak memihak siapapun, baik pemerintah ataupun organisasi manapun yang melatar belakangi mereka. Jadi intinya jurnalis harus berdiri kokoh dan tidak memihak pada siapapun. Kedua yaitu profesionalisme. Mengapa seorang jurnalis harus ditekankan orang yang profesional dalam bekerja? Mengapa? Karena kesalahan sekecil mungkin itu dapat menyebabkan masalah yang besar dan berakibat fatal. Yang ketiga yaitu uji informasi. Setelah jurnalis atau wartawan mendapatkan berita, sudah sepatutnya berita tersebut diverifikasi kepada narasumber dan pihak-pihak lainnya. Apakah ini sudah benar atau belum beritanya? Ketika sudah benar, maka sudah ada kesepakatan di antara mereka, disepakati dan boleh di-upload ke portal berita. Yang keempat yaitu larangan berita bohong, di mana seorang wartawan atau jurnalis jangan sampai memberitakan informasi yang hoax atau belum benar adanya. Mengapa? Hal itu jika sudah diinformasikan kepada khalayak, maka sulit untuk membalikan kepercayaan kepada media. Dan yang kelima itu ada privasi korban. Di sini seorang jurnalis harus memiliki jiwa sosial dan juga harus memiliki jiwa yang keamanan terhadap narasumber ataupun korban. Begini, semisal ada anak kecil yang menjadi korban penganiayaan atau korban pelecehan, maka ketika pemberitaan wajib mensensor wajah gambar anak kecil itu. Karena mengapa? Ditakutkan trauma berat menimbulkan orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu siapa dia dan wajahnya itu terpublik di mana-mana. Selanjutnya anti suap. Nah, di sini seorang jurnalis harus memiliki sikap anti suap. Mengapa? Karena jika kita sudah mudah tergiur oleh uang, maka masyarakat dan khalayak tidak memiliki kepercayaan lagi, dan media itu tidak memiliki kredibilitas yang tinggi, apalagi kualitas. Ketujuh ada hak tolak, di mana seorang wartawan harus menghargai pendapat dari narasumber. Semisal kita mendapat informasi dan mereka menolak untuk dipublik, maka kita wajib seorang wartawan itu harus menjaga kerahasiaan. Karena kerahasiaan yang sangat penting itu bisa menyebabkan akibat fatal kepada narasumber. Jadi kita harus menjaga kerahasiaannya. Dan yang kedelapan itu ada diskriminasi, di mana kita tidak boleh mendiskriminasikan semudah dan segampang itu pada setiap narasumber atau informasi yang kita dapatkan. Yang kesembilan ada menghormati privasi. Kita mengetahui narasumber atau penokohan itu, kita seorang wartawan tahu bahwasanya ada privasi yang tidak harus dipublik gitu. Jadi kita harus menjaga kerahasiaannya. Dan yang ke-10 ada koreksi berita, di mana berita sebelum kita upload ke portal berita atau kita sebarluaskan, kita harus mengkoreksi. Jadi seorang pimpinan redaktur atau redaksi itu berapat kecil, melakukan rapat koreksi bersama para wartawan dan para atasan lainnya. Jika sudah disetujui, disepakati, baru berita bisa disebarluaskan. Dan yang selanjutnya itu ada hak jawab, di mana seorang narasumber itu memiliki jawaban, mereka memiliki hak untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Konsekuensi yang terjadi jika pers tidak mematuhi hukum dan etika pers. Yang pertama ada sanksi hukum. Media atau wartawan yang melanggar undang-undang dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda atau pencabutan izin. Kedua, kehilangan kepercayaan publik. Jadi kredibilitasnya menurun. Seperti pelanggaran etika dapat merusak reputasi media dan mengurangi kepercayaan publik terhadap informasi yang
disajikan. Ketiga, itu ada tindakan dari Dewan Pers. Dewan Pers dapat memberikan teguran atau sanksi kepada media atau wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik. Ketiga itu menjadi kecaman bagi pers jika tidak menaati atau mematuhi aturan hukum dan juga etika dalam pers. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, pengulangan dari materi yang telah diberikan selama setengah semester ini. Mungkin itu saja, dan pesan terakhir dari saya, tetap menyala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.